Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sahol yang NIM 11248. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi SQL pada mata kuliah pada mata kuliah basis data. Apa itu SQL? SQL singkatan dari Structured Query Language yang merupakan bahasa komputer standar ANSI American National Standards Institute. Dengan SQL kita dapat membuat base data dan struktur tabel input, update, dan delete data dari tabel, membuat query sederhana dan kompleks SQL. SQL tersedia dalam banyak versi. Ada MS Access, DB2, MS SQL Server, Oracle, MySQL, Sybase, dan lain-lain. SQL berfungsi untuk membuat SQL Data Definition Language berfungsi untuk membuat atau menghapus database dan mendefinisikan objek-objek, tabel, index, view, storage, prosedur, trigger yang ada dalam database. Yang pertama yaitu create, digunakan untuk membuat database dan objek-objek dalam database. Contohnya untuk kodenya yaitu create database, kemudian nama database. Contohnya di sini yaitu create database dengan nama databasenya yaitu kepegawaian. Mengaktifkan database yang telah dibuat yaitu use database. Contohnya di sini kita masukkan use dengan nama database tadi kepegawaian. Untuk membuat tabel yaitu memasukkan create tabel, nama field atau kolom atau tipe data, size. Contoh create tadi kan namanya yaitu tabel pegawai, yaitu di sini kita membuat tabel pegawai, kita masukkan primary key-nya yaitu kayak NIP char 8 not null primary key, nama varchar 25, alamat varchar 50, telepon varchar 15. Drop digunakan untuk menghapus database dan objek-objek dalam database. Di sini kita menghapus database dan tabel. Yaitu contohnya drop database, nama database. Di sini kita menghapus untuk database dengan nama database yaitu kepegawaian. Untuk menghapus tabel yaitu drop tabel dan nama tabel. Di sini kita hapus tabel pegawai, yaitu tinggal tulis drop tabel pegawai. Alter berfungsi untuk memodifikasi tabel, menambahkan kolom atau field, menghapus kolom atau field, membuat primary key atau foreign key. Pertama, menambah kolom atau field. Alter kita masukkan yaitu alter. Pertama kita tulis alter, kemudian tabel, kemudian nama tabel, kemudian add nama field atau kemudian masukkan tipe data dan dalam kurung size. Pertama kita tulis dulu alter, kemudian kita tulis lagi tabel, kemudian kita masukkan nama tabelnya, yaitu di sini kita masukkan pegawai, kemudian kita ketik lagi add, kemudian kita tulis nama field dan tipe datanya yaitu status, dan tipe datanya itu varchar, dan ukurannya itu dan size-nya itu 5. Untuk merubah kolom atau field yaitu kita masukkan alter, kemudian tabel, kemudian nama tabel, kemudian alter, kemudian kolom, kemudian nama field, kemudian tipe data, kemudian kita masukkan size. Pertama untuk contohnya yaitu kita masukkan alter, kemudian tabel, kemudian nama tabelnya itu pegawai, kemudian alter, kemudian kolom, kemudian nama fieldnya itu status, dan tipe datanya varchar, kemudian size-nya 10. Kemudian menghapus kolom atau field. Di sini bisa dilihat untuk contohnya seperti berikut, dan dari formatnya begini. Formatnya seperti berikut yaitu alter, tabel, nama tabel, drop, kemudian nama field. Kemudian untuk menambah primary key yaitu formatnya alter, tabel, nama tabel, add primary key, kemudian nama field. SQL Data Manipulation Language berfungsi untuk memanipulasi data, menampilkan, menambahkan, menghapus data. Pertama yaitu insert, digunakan untuk menambah data dalam satu record. Contohnya yaitu formatnya yaitu insert
into name table, kemudian nama field 1, nama field 2, values, nilai field 1, kemudian nilai field 2, dan seterusnya. Contohnya itu kita memasukkan data, yaitu di sini kita tulis insert into, kemudian nama tabelnya pegawai, kita masukkan nama field 1 yaitu NIP, nama field 2 nama, valuesnya yaitu nilai field 1-nya yaitu 01, nilai field 2-nya yaitu Andika. Nah, di sini dijelaskan bahwa di dalam data tersebut untuk pegawai yaitu NIP-nya 01, kemudian namanya adalah Andika. Kemudian select berfungsi untuk menampilkan rekod data yang ada dalam tabel. Select dengan format select, kemudian bintang, kemudian from, kemudian nama tabel. Contohnya di sini adalah select, kemudian bintang, kemudian from, kemudian kita masukkan nama tabelnya itu pegawai. Dan di sini akan menampilkan data di semua field yang ada di dalam tabel pegawai. Simbol bintang bermaksud all atau semua dan digunakan untuk mewakili semua atribut dalam satu tabel. Kemudian menampilkan sebagian field beserta record yang ada pada tabel dengan format select, nama field, kemudian koma, kemudian nama field, kemudian from, kemudian nama tabel. Di sini contohnya itu kita masukkan select, kemudian kita masukkan nama field yang pertama yaitu NIP, kemudian nama field yang kedua yaitu yang mau kita tampilkan adalah alamat, kemudian kita ambil dari nama tabelnya yaitu from pegawai. Kemudian menampilkan baris rekor tertentu berdasarkan pilihan field yang diberikan. Pertama, kita memilih dulu isi di dalam tabel. Di sini select, karena di sini kita menggunakan tanda bintang berarti kita memilih semua dari nama tabel, kemudian dengan nama field, alamat, kemudian nilai fieldnya yaitu seutui. Kemudian menampilkan satu field beserta rekornya yang tidak akan berulang. Di sini contoh formatnya itu select, distinct, nama field, from, nama tabel. Di sini kita masuk untuk contohnya itu kita masukkan select, distinct, kemudian nama fieldnya itu alamat, kemudian nama tabelnya itu pegawai. Baris-baris berulang atau duplikat tidak akan dipaparkan sekiranya kita memilih lebih dari satu atribut. Ketika menggunakan distinct, hasilnya adalah gabungan atribut-atribut yang unik. Kemudian menampilkan beberapa field beserta record yang sama tidak akan berulang, yaitu yang format select, distinct, nama field 1, nama field 2, from, nama tabel. Untuk contohnya itu kita masukkan select, distinct, kemudian nama field 1-nya itu alamat, kemudian nama field 2 status, kemudian kita ambil dari tabel yaitu tabel pegawai. Di sini bisa dilihat pada outputnya yaitu untuk tabelnya yaitu NIP, nama, alamat, dan status nama tabelnya. Kemudian yang mau kita tampilkan adalah alamat dan status dari tabel pegawai. Kemudian kita masukkan select, distinct, alamat, status, from, pegawai. Maka yang akan ditampilkan adalah seperti berikut. Nah, alamat yaitu seutui, Prada, Lingke, dan status nikah, single, dan janda. Satu baris NIP tidak dipaparkan karena berulang. Kemudian menggunakan ungkapan aritmatik dalam pernyataan. Yang pertama yaitu select, nama field, ungkapan aritmatik, from, nama tabel. Di sini kita menggunakan contohnya yaitu select nama, untuk nama fieldnya nama, kemudian ungkapan aritmatiknya yaitu gaji dibagi 2, kemudian from pegawai. Di sini bisa dilihat contohnya yaitu dari tabel pegawai di sini ada NIP, nama, alamat, status, dan gaji. Karena di sini yang mau kita tampilkan adalah nama dan gajinya yaitu dibagi 2. Jadi yang ditampilkan sesuai dengan
yang kita instruksikan, yaitu gaji dibagi 2. Di sini gajinya yang tadinya 1.200.000 menjadi 600.000 karena sudah dibagi 2. Tinggal tulis aja seperti berikut. Untuk tambah yaitu menggunakan plus, untuk kurang yaitu menggunakan strip, untuk bagi menggunakan garis miring, dan untuk kali menggunakan bintang. Kita boleh menamakan semula suatu atribut walaupun telah mempunyai nama dengan menggunakan AS. Select nama gaji bagi 2 AS gaji setengah from pegawai. Di sini tadi kan namanya dia gaji, tapi kita menulisnya kita bisa menggantinya menggunakan AS karena supaya memudahkan kita bahwa memberikan instruksi bahwa gaji yang sebelumnya itu kita sudah bagi 2 atau menjadi gaji setengah. Jadi kita ganti namanya itu bisa saja dengan kita menamakan AS. Contohnya di sini kita masukkan nama dan gaji. Tapi gaji sudah dibagi 2 dan namanya kita ganti menjadi gaji setengah. Tinggal tulis sebelum gaji setengah yaitu AS. Kemudian kita tulis from pegawai atau dari tabel pegawai. Nah, maka output yang akan ditampilkan adalah database-nya yaitu berikut, seperti tabel berikut. Kemudian kita dapat membuat dan mengubah judul field yang akan ditampilkan. Nah, yang pertama dengan format select nama field AS, nama field baru, from nama tabel. Nah, untuk contohnya itu kita masukkan select nama field AS, kemudian kita ganti menjadi nama lengkap dari tabel pegawai. Menampilkan nama dari tabel pegawai di mana field nama pada hasil SQL diubah menjadi nama lengkap. Menggunakan simbol perbandingan lebih dari dan kurang dari sama dengan untuk membuat pemilihan. Contohnya di sini select nama field from nama tabel where simbol perbandingan. Kemudian contohnya di sini select nama gaji from pegawai where gaji lebih dari 1 juta. Nah, maka tabel yang akan ditampilkan yaitu gaji, nama, gaji, dan yang hanya memiliki gaji di atas 1 juta. Dan untuk contoh kedua, dia akan menampilkan semua dia akan menampilkan nama dan gaji yang hanya memiliki gaji di bawah dari 900.000. Untuk contoh ketiga, dia hanya akan menampilkan data yang hanya memiliki gaji sama dengan 900.000. Nah, selanjutnya menggunakan operator boolean seperti and, or, and, dan not. Dengan format select nama field 1, nama field 2, from nama tabel where nama field 1, operator boolean, kemudian nama field 2. Contoh. Untuk yang contoh pertama yaitu select alamat, untuk nama field 1 alamat, nama field 2 gaji, from kita masukkan nama tabelnya pegawai, where nama field 1 yaitu alamat, kemudian operator booleannya kita masukkan seutui, kemudian n kita masukkan operator booleannya yaitu n, kemudian gaji lebih dari 1 juta. Maka yang akan ditampilkan adalah alamat gaji dari tabel pegawai, di mana alamatnya yang menunjukkan seutui dan gajinya di atas dari 1 juta. Operator logik boolean. Apabila n digunakan di semua syarat sebelum dan setelah AND, harus benar untuk suatu tupel dipilih. Apabila OR digunakan hanya salah satu syarat sebelum atau sesudah OR harus benar ataupun keduanya benar untuk suatu tupel dipilih. Apabila not digunakan, yang bukan syarat yang akan ditampilkan. Jarak nilai sebagai kriteria. Kita boleh menggunakan pernyataan between. Contohnya,
select nama field, form nama tabel, word nama field, between nilai dan nilai. Para contohnya itu select nama gaji yang akan ditampilkan yaitu nama fieldnya itu nama dan gaji dari tabel pegawai, di mana gajinya itu 8 hanya menampilkan di antara 850.000 dan 1 juta. Pencocokan data kondisi pencarian dengan salah satu data yang ada pada suatu daftar nilai. Pada formatnya itu select nama field, form nama tabel, word nama field in dalam kurung nilai field 1 dan nilai field 2. Contohnya, kita select di sini kita select untuk semua data dari seluruh data nama field dari tabel pegawai, di mana alamatnya itu alamatnya di Seutui dan Prada. Kemudian untuk pencarian data dan bekerja pada tipe data char atau varchar atau teks. Di sini formatnya itu select nama field, form nama tabel, word nama field, like ekspresi. Contohnya, kita masukkan yaitu select, kita tampilkan semuanya yaitu dari tabel pegawai, word, di mana alamat yang ditampilkan yaitu alamat untuk yang untuk data yang berisi atau yang menggunakan keyword Andi. Menampilkan semua kolom dari tabel pegawai yang namanya mengandung kata Andi. Ini dia. Fungsi agregat, fungsi yang mengambil suatu kumpulan nilai-nilai sebagai input dan mengembalikan suatu nilai sebagai output. Kemudian di sini contohnya yaitu select fungsi agregat sum. Kita pilih yaitu sum atau AFJ atau min atau max atau icon. Kemudian masukkan nama field, AS nama field baru, form nama tabel. SQL menyediakan 5 fungsi. Untuk AFG yaitu dia rata-rata, kemudian min yaitu minimum, kemudian maksimal menampilkan data maksimum, kemudian SUM menunjukkan penjumlahan isi record, kemudian count menjumlahkan data. Kemudian operasi min, max, dan count dapat dilakukan dalam atribut yang mempunyai jenis data rentetan atau string seperti char, teks, dan varchar. Operasi AFG dan sum hanya boleh dilakukan ke atas atribut-atribut yang mempunyai jenis data numerik yang berjenis int, bijin, desimal, bit, numerik, real, smalin, dan tinin. Contohnya yaitu sum, penjumlahan dalam satu kolom. Kemudian pertama kita masukkan select, kemudian sum, kemudian tunjangan, kemudian AS, kemudian nama field baru yaitu JLH tunjangan, kemudian dari tabel pegawai. Untuk tabelnya yaitu di sini ada NIP, ada tunjangan dan gaji. Kemudian kita select untuk jumlah tunjangannya yaitu kita masukkan sum, kemudian untuk yang dijumlahkan yaitu tunjangannya. Total atau jumlah dari tunjangan tersebut dihitung, kemudian menghasilkan tunjangan yaitu 60.000. Kemudian AFG menghitung nilai rata-rata dalam satu kolom. Pertama kita select, kemudian kita pilih jenis yang mau jenis kode yang mau kita masukkan yaitu di sini AFG, yaitu untuk menghitung nilai rata-rata. Kemudian kita masukkan nama fieldnya yaitu nama field yang akan dihitung nilai rata-ratanya yaitu gaji. Kemudian AS, kemudian kita ganti dengan nama field baru yaitu rata gaji dari tabel pegawai. Maka outputnya yaitu menampilkan rata-rata dari gaji.
Kemudian minimal yaitu untuk mencari atau menampilkan nilai terendah, yaitu select min gaji as gaji minimal form dari tabel pegawai. Nah, di sini akan menampilkan gaji terendah dari tabel pegawai. Kemudian contoh selanjutnya kita mencari data minimal dari, kita masukkan kayak di sini contohnya itu select min gaji as gaji minimal form pegawai where status nikah. Nah, di sini menampilkan gaji terendah dari tabel pegawai yang statusnya telah menikah. Di sini kita masukkan kayak kode yang akan menampilkan data tertentu. Max untuk mencari atau menentukan nilai tertinggi. Select max gaji as gaji max form pegawai. Di sini akan menampilkan gaji tertinggi dari tabel pegawai. Yang nama fieldnya sudah diganti menjadi gaji max. Di sini untuk format untuk contoh di sini ya akan menampilkan gaji tertinggi dari tabel pegawai yang statusnya telah menikah. Kemudian count, menghitung jumlah rekod yang sesuai dengan kondisi. Di sini select count NIP as kita ganti dengan jumlah pegawai from pegawai. Di sini menampilkan jumlah seluruh pegawai dari tabel pegawai. Nah, selanjutnya yaitu select count NIP kita ganti dengan jumlah pegawai from pegawai where status nikah, menampilkan jumlah seluruh pegawai dari tabel pegawai yang statusnya telah menikah. Kemudian pengelompokan rekor atau group by. Pada kondisi tertentu, sekumpulan rekor dapat dikelompokkan berdasarkan salah satu lebih field yang terdapat pada sebuah tabel atau query. Di sini select nama field 1, from nama table, group by field pengacu. Nah, di sini kita masuk contohnya itu select jenis kelamin, count as jumlah from mahasiswa group by jenis kelamin, maka outputnya akan menghasilkan data jenis kelamin, kemudian dari tabel mahasiswa yang sudah dikelompokkan dalam jenis kelamin dengan jumlahnya. Untuk laki-laki dikelompokkan yaitu dengan jumlahnya 5, kemudian untuk kelompok mahasiswa perempuan yaitu jenis kelamin perempuan yaitu 4. Hasil dari query dapat diurutkan berdasarkan pada satu atau lebih kolom. Nah, di sini untuk formatnya itu select nama field 1, form nama table, word kriteria, order by nama field. Di sini kita memilih nama fieldnya itu name, nama yang akan ditampilkan. Kemudian jenis kelamin perempuan. Di sini diurutkan berdasarkan nama. Maka yang akan ditampilkan adalah urutannya yaitu berdasarkan nama. Sedangkan jika kita mau mengurutkan berdasarkan name, maka yang kita tulis order adalah order by name. Pernyataan having yaitu menampilkan kelompok-kelompok data tertentu. Having berbeda dengan where. Pernyataan where digunakan untuk memberikan kriteria sebelum pengelompokan dan melakukan penyaringan baris, sedangkan having digunakan untuk memberikan kriteria setelah pengelompokan dilakukan, menyaring kelompok dan menentukan kondisi bagi group by. Di sini kita masukkan select nama field 1 sampai seterusnya, form nama tabel, group by field, pengacu, having, kondisi. Contohnya itu kita select nama field 1 yaitu barang, countnya yaitu jumlah. Kita mengganti judul kolomnya itu total faktur, kemudian dari tabel order, kemudian group by ID barang, having ID barang sama dengan E009. Kemudian update berfungsi untuk mengubah satu atau lebih data yang terdapat pada satu atau lebih kolom tabel. Di sini kita masukkan update nama tabel, set nama field sama dengan nilai where kondisi. Nah, kita masukkan yang mau diupdate adalah nama tabel dari nama tabel pegawai pada nama field alamat,
yang berisi pango, kemudian yang mau diganti adalah NIP sama dengan 01. Menukar rekor dalam tabel dengan format update nama tabel, set nama file sama dengan nilai. Contohnya, update pegawai, set gaji sama dengan gaji tambah 12.000. Pernyataan di atas akan menambah gaji yang awal dengan ditambah dengan 12.000 dalam tabel pegawai. Untuk menghapus, yaitu menggunakan delete, yaitu berfungsi menghapus satu atau beberapa record dalam satu tabel. Yaitu tinggal tulis delete from nama tabel berkondisi. Di sini kita akan menghapus dari tabel pegawai dengan NIP 01. Kita tulis aja delete from pegawai where NIP sama dengan 1.